Dikisahkan sebelum adanya umat manusia, ras lain dengan peradaban maju sudah lebih dulu menjelajah alam semesta. Di suatu planet yang bernama Somaris, seorang pria bernama Mills sedang bercengkrama dengan sang istri, yaitu Alia, dan juga putri mereka, Nevin. Mills menjelaskan bahwa dirinya mendapat pekerjaan untuk melakukan perjalanan selama 2 tahun. Biasanya, Mills menerima tugas perjalanan yang singkat, namun kali ini berbeda karena Mills membutuhkan uang tambahan untuk membayar pengobatan Nevin. Beberapa bulan kemudian ditampilkan Mills yang sedang bertugas sebagai pilot yang mana memegang tanggung jawab penuh pada pesawat dan beberapa penumpang yang berada di tabung cryo. Pada suatu hari, kapal itu melewati badai puing asteroid dan tidak sengaja menghantam salah satu yang terbesar. Saat kapal mulai hancur, Mills bergegas ke kokpit dan mengirimkan sinyal darurat sembari mengambil alih kendali manual untuk mendarat darurat di planet terdekat. Kapal terbelah menjadi 2 bagian dan saat menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan, Mills sempat teringat akan putrinya sebelum tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Mills terbangun karena mendengar sistem mengatakan bahwa mereka sedang berada di lokasi yang tidak diketahui. Pria itu menyadari logam yang menusuk perutnya. Lalu setelah susah payah mengobati luka, Mills segera mengenakan setelan astronot dan mulai memeriksa kapal untuk mengetahui separah apa kerusakan yang dialami serta mencari tabung cryo yang terpental. Mills pun meninggalkan kapal dengan senjata di tangan untuk berjaga-jaga. Terlihat makhluk misterius berenang mengelilingi serta beberapa penumpang dalam keadaan tak bernyawa. Setelah memeriksa semuanya dan menyadari pod penyelamat berada di bagian kapal lainnya, Mills mengirimkan pesan SOS mengatakan bahwa dia berada di planet yang belum terpetakan, merasa buntu dan putus asa. Pria itu meraih senjata dengan maksud untuk mengakhiri segalanya. Namun niat itu segera dihentikan ketika bayangan Nevin terlintas dalam pikiran. Kemudian Mills pun mengumpulkan semua drive berisi pesan hologram hanya untuk mendengar suara Nevin. Tiba-tiba saja komputer mendeteksi kapsul yang ternyata masih berfungsi. Lalu Mills bergegas menyelidiki dan sangat mengejutkan. Ternyata ada penumpang yang masih hidup, yaitu seorang gadis bernama Koa. Dalam perjalanan kembali ke kapal sembari membawa Koa, Mills memperhatikan sebuah jejak kaki yang sangat besar pada tanah. Terdengar pula raungan-raungan yang menghantui dari balik hutan. Dalam hatinya, Mills bertanya-tanya, makhluk apa yang menghuni planet itu? Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto yang masih belum pulih juga. Tidak perlu khawatir karena video baru akan selalu kita usahakan demi menghibur teman-teman para penonton yang budiman. Tidak lupa saya juga mendoakan semoga teman-teman sekeluarga agar diberikan kesehatan. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul 65 atau 65, disutradarai oleh Scott Bakes dan Brian Woods serta dibintangi oleh aktor yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Keduanya berhasil kembali ke kapal, dan malam itu Mills memimpikan Nevin yang terus menanyakan keberadaan sang ayah. Keesokannya, Mills bertekad mencari jalan keluar untuk menyelamatkan satu-satunya penumpang yang masih bertahan. Pria itu menggunakan komputer kapal untuk menemukan bagian kapal yang lain, namun hasil pemindaian tidak menunjukkan tanda-tanda melegakan. Kemudian, Mills pergi keluar mencoba menjelajahi daerah sekitar. Dia menemukan tulang yang sangat besar, menunjukkan betapa berbahayanya predator di sana. Mills juga secara tidak sengaja terkena semburan air panas, namun hal itu malah membawa keberuntungan karena tak lama berselang, Mills melihat kilauan cahaya di kejauhan. Mesin pemindai dengan cepat memastikan bahwa itu adalah bagian kapal yang terbelah.
Saat Mills sedang mempertimbangkan rencana selanjutnya, mendadak serangan datang dari makhluk kecil yang mana jika diperhatikan wujudnya, kita kenal dengan sebutan dinosaurus. Untungnya, ukuran hewan itu tidak begitu besar sehingga dengan mudah Mills menghabisinya. Suara-suara mulai terdengar dari balik pepohonan yang membuat Mills pergi untuk menyelidiki. Ternyata yang dia temukan adalah koa. Gadis itu pun berlari ketakutan tanpa alasan. Mills segera mengejar sampai akhirnya keduanya terjatuh di hadapan bangkai dinosaurus yang mulai membusuk. Tiba-tiba saja daratan mulai bergetar dan pohon-pohon seketika tumbang yang menandakan makhluk besar mendekat. Segera Mills meraih Cora lalu menyeretnya untuk kembali ke kapal. Sembari merawat luka koa, Mills menjelaskan tentang situasi yang mereka hadapi. Namun sangat disayangkan, ternyata masing-masing dari mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Karena alat penerjemah rusak, akhirnya Mills menggunakan bubuk menggambar gunung dan kapsul atau pot untuk menjelaskan bahwa mereka harus sampai di sana agar bisa menyelamatkan diri. Koa juga melakukan hal yang sama, menggambar sepasang karakter yang bermakna orang tua atau keluarga. Mills pun terpaksa berbohong, mengatakan bahwa keluarga koa juga berada di bagian kapal yang lain. Kemudian, Mills mengirim pesan SOS lagi, melaporkan tentang penumpang yang selamat. Sementara itu, koa menemukan rekaman Nevin ketika menyaksikan semua video hologram. Terungkap bahwa selama setahun pertama perjalanan Mills, penyakit Nevin semakin memburuk sampai-sampai harus dirawat di rumah sakit. Selama beberapa bulan, Nevin terlihat bahagia dan bangga dengan ayahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gadis itu menjadi marah, menganggap sang ayah tidak pernah ada untuknya. Melihat hal itu, Mills pun segera mematikan rekaman. Setelah semua perbekalan siap, keduanya pun mulai berjalan melewati hutan belantara. Mills menegaskan kembali kepada koa untuk tetap diam dan terus bergerak secara perlahan agar tidak menarik perhatian pemangsa. Meski menempuh perjalanan panjang dan berliku, namun hampir setiap waktu, Mills membantu koa ketika terjatuh atau membutuhkan apapun, sehingga membuat keduanya menjadi semakin dekat. Pada suatu sore, koa melihat sesuatu yang bersinar di langit. Namun, gadis itu hanya mengabaikan dan tidak berkomentar apapun. Karena merasa bosan dalam perjalanan, akhirnya koa mengambil beberapa buah untuk melempari Mills dengan maksud menggodanya. Mills yang sejak awal sudah tahu segera menggunakan mesin pemindai untuk memeriksa buah itu, dan hasilnya ternyata buah itu sangat beracun sehingga berbahaya untuk dikonsumsi. Beberapa waktu kemudian, Mills menepuk serangga yang hinggap di lehernya sampai-sampai membuat tangannya basah dan lengket. Kali ini giliran Mills yang berusaha menggoda koa. Ketika sedang asyik dengan permainan kecil mereka, mendadak beberapa pohon tumbang, diikuti dengan suara-suara aneh yang berasal dari belakang. Mills dan koa menemukan dinosaurus kecil yang terjebak di dalam cairan lengket. Karena merasa kasihan, koa pun nekat menolong hewan itu tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Perjalanan pun berlanjut sampai keduanya menemukan air terjun. Sembari beristirahat, Mills memeriksa luka di perutnya dan merasa cukup khawatir. Namun ketika menatap koa, Mills kembali teringat akan putrinya Nevin. Itu cukup membuat Mills kembali bangkit dan bertekad untuk memastikan koa keluar dari planet mengerikan itu. Beberapa waktu kemudian, mendadak alat pemindai menjadi tidak berfungsi, sehingga mau tidak mau, Mills harus kembali melakukan pemindaian dari tempat yang lebih tinggi. Pria itu tidak sadar akan beberapa serangga yang menghinggapi tangannya, lalu karena terkejut, gerakan Mills membuat pijakannya patah sehingga dia terjatuh dan menyebabkan tangannya terkilir. Sementara koa berusaha membantu mengembalikan tulang lengan Mills pada posisinya. Sekelompok dinosaurus pemangsa mendengar kegaduhan tersebut dan mencoba mendekat. Untuk mempercepat, Mills memaksa koa menginjak lengannya pada dorongan terakhir dan ternyata itu berhasil, sehingga Mills bisa meraih senapan untuk menembak para pemangsa.
Sementara itu, Koa yang melarikan diri mengikuti instruksi Mills dihampiri oleh dinosaurus terbang, sehingga membuat gadis itu merangkak dan bersembunyi di balik sebatang pohon. Sangat disayangkan, ada jenis pemangsa yang sebelumnya menemukan Koa. Beruntung Mills segera datang menembaki makhluk itu, dan meskipun Koa sempat diculik, tapi Mills berhasil menyelamatkan serta menenangkan gadis itu karena tentu saja peristiwa tersebut membuat Koa sangat ketakutan. Trik bersiul berhasil membuat Koa merespon, sehingga mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, keduanya berhasil menemukan sebuah gua yang cocok untuk bermalam. Mills menyiapkan beberapa sensor yang memperingatkan mereka dari potensi bahaya, dan juga menggunakan pemindai untuk mengawasi langit. Pada momen ini, dia juga sempat melihat meteoroid, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, jadi tidak mengkhawatirkan. Koa tiba-tiba mengungkap bahwa dia secara diam-diam membawa salah satu drive berisi pesan Nevin. Pada awalnya, Mills memang marah, tapi kemudian pria itu menjadi lebih lembut. Dia menyalakan hologram Nevin, dan entah mengapa itu membuat keduanya merasa nyaman. Saat mencoba untuk tidur, Mills tidak bisa berhenti memikirkan hari-hari di saat Alia menghubungi untuk memberitahukan bahwa Nevin telah menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Lalu ketika tengah malam, Mills terbangun karena suara alarm pada sensor. Segera dia memeriksa Koa, dan sangat mengejutkan, ternyata ada serangga di dalam mulut gadis itu. Kemudian setelah berhasil mengeluarkan serangga, alarm pada sensor semakin menggila. Ternyata seekor dinosaurus pemangsa berukuran besar sedang berada di depan gua. Mills dan Koa segera mencari jalan keluar tanpa menyadari bahwa ada predator yang lebih kecil mengikuti secara diam-diam. Setelah beberapa menit melewati celah sempit, sangat disayangkan mereka berdua menemui jalan buntu. Koa marah karena Mills mulai menyerah dan terus mengucapkan keluarga. Mills pun mencoba menjelaskan yang sebenarnya bahwa keluarga Koa sudah tewas, tapi tentunya itu semua percuma karena Koa tidak mengerti apa yang diucapkan Mills. Beberapa saat kemudian, Mills tiba-tiba saja mendapat ide menggunakan beberapa bom untuk membuka celah seukuran anak-anak. Lalu, beberapa butir bom yang masih tersisa diserahkan kepada Koa untuk berjaga-jaga. Koa merangkak melalui lubang sempit mencari celah lain yang bisa dilewati. Sangat disayangkan, tiba-tiba terjadi guncangan yang menyebabkan celah itu runtuh. Mills yang merasa putus asa berteriak memanggil Koa, namun teriakan tersebut malah terdengar oleh dinosaurus pemangsa, sehingga mau tidak mau Mills harus menghadapinya. Sementara Koa berhasil keluar, gadis itu mulai menjelajahi hutan sendirian dan menemukan tulang besar yang bisa digunakan sebagai senjata untuk dikombinasikan dengan buah beracun. Beberapa menit kemudian, Mills berhasil menemukan jalan keluar dari gua. Lalu ketika melihat meteoroid semakin mendekat, barulah Mills memeriksa menggunakan pemindai dan mengetahui bahwa yang dia lihat hanyalah pecahan dari asteroid yang lebih besar, yang mana beberapa jam lagi akan menghantam planet dan memicu bencana kepunahan. Mills pun segera mencari Koa setelah mendengar teriakan karena salah satu pemangsa mendekatinya. Sementara Koa bersembunyi di dalam batang pohon, sangat disayangkan Mills malah tersandung sampai-sampai jatuh ke dalam lumpur. Pria itu mencoba memanggil Koa meminta pertolongan, dan untungnya Koa mendengar. Gadis itu mengumpulkan segenap keberanian lalu dengan cerdik memperdaya dinosaurus kecil sampai akhirnya berhasil mengeluarkan Mills dari lumpur. Ketika keduanya kembali bersatu, Mills mencoba menjelaskan tentang asteroid kepada Koa sembari melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Saat malam, mereka mencapai kaki gunung. Dengan kerjasama yang apik, Mills dan Koa berhasil memanjat, lalu beberapa saat kemudian akhirnya mereka menemukan bagian dari kapal antariksa. Tanpa menunda-nunda lagi, Mills menyalakan dan kemudian mendapat laporan dari sistem bahwa ada tim penyelamat yang datang untuk mereka.
Karena penasaran, Koa pergi sendiri mencari keluarganya sampai akhirnya menemukan tabung krayo yang hancur. Pada momen ini, gadis itu mengetahui bahwa selama ini Mills berbohong. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Mills selain memperlihatkan foto Nevin, lalu sebisa mungkin menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan Nevin saat menjalankan tugas dan tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi lagi. Mengerti ataupun tidak, tapi Koa bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Mills. Saat keduanya larut dalam perasaan haru, tiba-tiba saja salah satu meteorit mulai jatuh ke bumi. Lalu saat Mills dan Koa masuk ke dalam pod penyelamat, sangat disayangkan salah satu puing menghantam kapal dan akibatnya pod penyelamat juga ikut terjatuh. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, Koa pun terbangun dan dengan cepat menekan tombol peluncuran. Namun sistem menolak karena posisi pod saat ini sangat tidak memungkinkan. Tak lama berselang, Mills juga ikut terbangun. Bersamaan dengan itu, seekor dinosaurus besar datang dan mulai menyerang pod. Karena senapannya jatuh, Mills pun nekat keluar untuk meraihnya. Sayangnya, senapan itu mengalami masalah dan Mills segera bersembunyi pada bagian kapal setelah menyadari ada seekor dinosaurus lagi yang baru saja bergabung. Sementara Mills sedang mengatur ulang senapannya, dua dinosaurus pemangsa terus menyerang secara brutal, mencoba menghancurkan bagian kapal. Koa yang menyaksikan hal itu tidak tinggal diam. Lagi-lagi dia melakukan sesuatu yang cerdik dengan menyalakan rekaman Nevin di tengah-tengah mereka. Mills mulai menangis karena mengira bahwa inilah saat terakhir dan dia bisa segera bertemu dengan putrinya di alam baka. Tapi ternyata tidak demikian. Para hewan pemangsa malah tertipu dan menyerang hologram sehingga Mills dengan cepat beraksi untuk menghabisi kedua predator tersebut. Serangan dinosaurus membuat posisi pod berubah sehingga memungkinkan untuk melakukan peluncuran. Namun, baru saja merasa lega, pemangsa lain pun datang. Dan karena senapan sedang dalam proses pengisian, Mills menggunakan cara lain, yaitu memancing pemangsa itu ke geyser. Lagi-lagi berkat kerjasama yang apik antara Mills dan Koa, dinosaurus ganas pun berhasil ditaklukkan. Setelah itu, keduanya pun kembali ke dalam pod dan berhasil meluncur ke angkasa menembus atmosfer tepat sebelum asteroid menghantam dan memicu kepunahan dinosaurus. Film pun ditutup dengan diterimanya koordinat lokasi penjemputan dari tim penyelamat. Lalu, Mills menutup mata mengira bahwa dirinya akan segera bertemu dengan Nevin, namun Koa segera menggenggam tangan Mills untuk menyadarkan pria itu. Dan tamat. Ya, tanpa saya jelaskan juga teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa planet misterius dengan dinosaurus di dalamnya adalah planet bumi. Loh, emang planet lain nggak ada dinosaurusnya bang? Ya nggak tahu, ente pikir ngana manusia planet lain. Tapi sejak awal film sudah terpampang jelas tulisan bahwa itu adalah planet bumi 65 juta tahun yang lalu. Sebenarnya film ini bagus, visual efeknya luar biasa, akting para aktor oke punya, serta yang paling menarik perhatian saya adalah desain dino yang agak berbeda. Pada awalnya saya berpikir akan melihat hal yang sama dengan film Jurassic Series, tapi ternyata tidak. Film ini bisa dibilang hampir tidak menampilkan dino-dino pemakan tumbuhan, apalagi yang berleher panjang. Semuanya predator haus darah. Yang cukup bikin ngeri itu tampilan dino berukuran sedang, yang mana jika diperhatikan metode berburunya sudah jelas itu adalah Velociraptor, idolanya Dr. Grant. Ceritanya bagaimana bang? Kalau saya boleh jujur, dan inilah satu-satunya hal yang sangat disayangkan. Ceritanya biasa-biasa saja, tapi dibangun di atas alur yang mengasyikkan. Seperti orang yang menemukan ide menarik, tapi tidak bisa mengeksekusinya dengan baik. 65 tidak memiliki ancaman yang intens terhadap protagonis, dan tidak ada sensasi yang benar-benar berkembang, karena tujuan akhir sudah ditentukan sejak awal. Jadi ya, penonton yang suka menebak-nebak, pastinya senang karena tebakannya benar. Padahal, ide terdamparnya spesies alien mirip manusia di bumi pada zaman kapur dan menyaksikan bagaimana era dinosaurus berakhir itu sangat menarik. Ditambah lagi aksi-aksi dan jump scare yang bisa dibilang cukup asik.
65 sendiri bermakna latar pada film ini, yaitu bumi pada zaman kapur, antara 145 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Jadi, 65 juta tahun yang lalu, peristiwa apokaliptik mengancam semua kehidupan di bumi karena sebuah asteroid menghantam planet sehingga meruntuhkan kekuasaan dinosaurus. Lalu spesies-spesies baru muncul, salah satunya manusia yang masih berkuasa sampai sekarang. Jadi ya, 65 kependekan dari 65 juta tahun yang lalu. Film ini sangat saya rekomendasikan dan cocok untuk ditonton bersama keluarga di akhir pekan. Mungkin segitu saja teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena semuanya telah dijelaskan di dalam film, tanpa misteri dan tanpa plot twist. Bahkan pada penutup film ditampilkan kondisi bumi setelah asteroid menghantam, di mana kehidupan baru secara perlahan mulai berkembang hingga menjadi modern seperti sekarang ini. Buat yang mau bertanya atau berpendapat silahkan, buat yang mau request juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!